Bayangkan, di tengah malam yang diguyur hujan deras, seorang gadis sederhana berlari tanpa payung untuk menyelamatkan pria asing dari mobil yang hampir terbakar. Ia tak tahu, pria yang hampir mati di pelukannya malam itu adalah miliarder dingin yang tak pernah percaya pada siapapun. Tapi, sejak detik itu, hidup mereka berubah selamanya. Dan sebuah rahasia besar tentang kecelakaan itu akan membuat cinta dan balas budi tak lagi bisa dibedakan, dan inilah kisahnya. Bayangkan malam itu langit kelabu. Hujan turun deras, dan jalanan sepi hanya diterangi lampu jalan yang berkelip samar. Di tengah rintik hujan yang menggigilkan tubuh, seorang gadis bernama Aruna, 23 tahun, berjalan cepat dengan payung kecil yang hampir patah diterpa angin. Ia baru saja pulang dari toko roti tempatnya bekerja. Rambut hitam panjangnya menempel di pipi. Langkahnya terburu karena adiknya menunggu di rumah dengan demam tinggi. Tapi langkahnya terhenti seketika ketika suara keras memecah keheningan. Brak! Suara hantaman logam disertai percikan api membuat jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh cepat, melihat mobil hitam mewah terguling di tepi jalan. Asap keluar dari kapnya. Tanpa berpikir, Aruna berlari. Astaga! Gumamnya panik. Seorang pria terjebak di kursi pengemudi. Darah mengalir di pelipisnya. Tolong! Aku akan bantu kamu keluar! Aruna menendang pintu mobil yang ringsek. Tangannya gemetar menahan rasa takut. Hujan menampar wajahnya, tapi ia tak menyerah. Setelah beberapa usaha, pintu akhirnya terbuka dengan suara berderit keras. Ia menarik pria itu keluar dengan sisa tenaga. Tubuhnya gerat, nafasnya tersengal, tapi Aruna menopangnya hingga mereka jatuh bersama ke tanah basah. "Hei, dengar aku! Jangan tidur ya!" katanya panik. Pria itu membuka mata pelan, menatap wajah Aruna di bawah hujan. Pucat, sederhana, tapi matanya penuh keberanian. "Kau, siapa?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Orang yang nolong kamu." Aruna menekan luka di kepalanya dengan sapu tangan, menggigil hebat. Tak lama kemudian, sirine ambulans terdengar. Ia menghela nafas lega ketika para medis datang dan membawa pria itu pergi. Ia tak tahu siapa dia. Yang Aruna tahu hanya satu. Malam itu, dia baru saja menyelamatkan nyawa seseorang. Namun beberapa hari kemudian, berita di televisi membuatnya terpaku. CEO muda dan miliarder terkenal, Leon Adrian mengalami kecelakaan hebat namun berhasil selamat berkat pertolongan seorang wanita misterius. Aruna hampir menjatuhkan gelasnya. "Leon Adrian?" bisiknya tak percaya. Ia baru sadar bahwa pria yang ia selamatkan adalah salah satu pengusaha paling berpengaruh di negara itu. Sementara itu di kamar rumah sakit, Leon terbangun. Luka di pelipisnya sudah dijahit, tapi matanya kosong. Dokter mengatakan sebagian memorinya hilang karena benturan keras. Ia tak mengingat kecelakaan itu. Ketika Aruna memberanikan diri menjenguknya, Leon hanya menatapnya bingung. "Tahu? Siapa?" tanyanya datar. "Aku orang yang nolong kamu waktu itu," jawab Aruna dengan senyum gugup. Leon mengerutkan kening, mencoba mengingat, tapi gagal. "Kau selalu datang. Hanya memastikan kamu baik-baik saja. Kenapa peduli?" Aruna tersenyum kecil. "Karena kalau bukan aku malam itu, mungkin kamu tak di sini sekarang." Leon terdiam, menatap gadis itu lama. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat dadanya terasa hangat. Hari demi hari berlalu, dan Aruna terus datang diam-diam. Ia mengganti bunga di meja, membawakan roti, membaca berita untuknya. Kadang Leon memandangnya tanpa bicara, hanya memperhatikan gerak lembut gadis itu. Tapi suatu malam, ingatan Leon perlahan kembali. Ia mengingat rem mobilnya gagal, seseorang mengikuti dari belakang. Itu bukan kecelakaan biasa, ada yang ingin menyingkirkannya. Setelah keluar dari rumah sakit, Leon kembali ke dunia bisnis dengan wibawa yang menakutkan. Namun satu hal tak hilang dari pikirannya, gadis yang menolongnya. Ia menyuruh asisten pribadinya mencari Aruna, dan ketika mobil hitam berhenti di depan toko roti tempat Aruna bekerja, semua orang terdiam melihat pria berjas mahal turun dari dalam mobil. Aruna terpaku. "Leon, sudah lama tak bertemu," katanya dengan nada tenang. "Aku ingin berterima kasih."
Tak perlu, aku cuma melakukan apa yang seharusnya. Balas Aruna cepat. Leon menatapnya dalam, bibirnya melengkung samar. Kalau begitu, izinkan aku membalas dengan caraku sendiri. Caramu? Tanya Aruna bingung. Menikah denganku. Dunia Aruna berhenti. Apa? Kau dengar aku? Menikahlah denganku. Aruna hampir tertawa karena berpikir itu lojokan, tapi tatapan Leon terlalu serius. Kau gila kan? Tidak. Aku hanya ingin melunasi utang nyawa. Leon, aku tak butuh itu. Tapi aku butuh kau. Sejak hari itu, kabar mengejutkan menyebar cepat. Miliarder Leon Adrian akan menikahi wanita biasa, pekerja toko roti. Media meledak dengan berita itu. Aruna dihujani tuduhan, pemburu harta, perempuan oportunis, penipu. Tapi Leon berdiri di depan kamera, memegang tangan Aruna dan berkata tegas, "Dia menyelamatkan hidupku, dan mulai hari ini, aku yang akan melindunginya." Sejak saat itu, hidup Aruna tak pernah sama. Ia pindah ke rumah besar Leon, dikelilingi pelayan, keamanan ketat, dan dunia yang tak pernah ia bayangkan. Namun di balik semua kemewahan itu, ia merasa asing. "Kau benar-benar mau menikah hanya karena balas budi?" Tanyanya suatu malam di taman belakang. Leon menatap langit lalu menoleh. Awalnya iya, tapi sekarang aku bahkan tak tahu apakah ini masih soal balas budi. Lalu apa? Mungkin karena aku jatuh cinta padamu. Kata itu membuat Aruna terdiam lama. Ia ingin percaya, tapi hatinya takut. Aku cuma gadis biasa, Leon. Dunia kita berbeda. Aku tidak peduli dunia, Aruna. Yang aku pedulikan cuma kamu. Tapi cinta mereka tak berjalan mulus. Malam itu, sebuah truk nyaris menabrak mobil Aruna di persimpangan yang sama dengan lokasi kecelakaan dulu. Leon marah besar setelah mengetahui hal itu. Mereka mencoba melukaimu karena aku. Ucapnya dingin sambil mengepalkan tangan. Aku akan pastikan mereka menyesal. Beberapa hari kemudian, penyelidikan pribadi Leon mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Orang yang menyabotase mobilnya adalah pamannya sendiri yang ingin merebut posisi CEO. Saat sang paman tahu dirinya hampir terbongkar, ia menculik Aruna untuk memaksa Leon mengerahkan saham perusahaan. Kau rela menghilangkan segalanya demi perempuan ini? Ejek pamannya. Leon menatapnya tajam. Aku sudah kehilangan segalanya waktu hampir mati. Sekarang, aku cuma ingin hidup dengan orang yang membuat aku ingin bertahan. Ia melangkah mendekat tanpa takut, menghadapi pria bersenjata dengan tangan kosong. Dalam pergulatan itu, Leon terkena luka di bahu, tapi berhasil melindungi Aruna sampai polisi datang. Aruna berlutut di sampingnya, wajahnya penuh air mata. Kenapa selalu kamu yang terluka? Leon semuring lehabat. Karena kali ini, aku ingin jadi orang yang menyelamatkan kamu. 2 bulan setelah kejadian itu, mereka menikah dalam upacara sederhana di taman penuh bunga. Tak ada pesta mewah, tak ada tamu penting, hanya keluarga dekat dan beberapa sahabat. Aruna berdiri dengan gaun putih sederhana, matanya berkaca-kaca. Dulu aku pikir aku hanya menolong orang asing, tapi ternyata aku menolong masa depanku sendiri. Leon menggenggam tangannya erat, dan aku pikir pernikahan ini untuk balas budi, tapi ternyata ini takdir. Saat cincin melingkar di jari mereka, semua kesedihan masa lalu seolah larut. Mereka tersenyum, menatap satu sama lain, menyadari bahwa cinta sejati tidak lahir dari harta, kekuasaan, atau utang budi, melainkan dari keberanian untuk peduli tanpa alasan. Dan malam itu, di bawah cahaya senja yang lembut, Leon dan Aruna memulai hidup baru, bukan sebagai penyelamat dan yang diselamatkan, tapi sebagai 2 hati yang menemukan rumahnya satu sama lain.